لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sejarah tentang simbol hitam dalam tradisi Islam adalah kisah panjang yang membentang dari masa kenabian hingga pembahasan tanda-tanda akhir zaman. Ia bukan sekadar warna pada selembar kain, melainkan lambang yang mengalami perjalanan makna sepanjang sejarah umat. Dalam lembaran-lembaran awal Islam, panji hitam hadir sebagai bagian dari realitas peperangan, sebagai tanda komando, sebagai pemersatu barisan, dan sebagai simbol keteguhan hati. Seiring waktu maknanya berkembang, dipahami secara teologis, dimanfaatkan secara politis, bahkan ditafsirkan secara eskatologis ketika dikaitkan dengan riwayat tentang peristiwa besar menjelang hari kiamat. Riwayat mengenai panji Nabi Muhammad disebutkan dalam berbagai kitab hadis dan sejarah. Dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Dawud diriwayatkan bahwa panji Rasulullah berwarna hitam, sementara benderanya berwarna putih. Panji tersebut dikenal dengan nama Al-Uqob. Keterangan ini juga disebutkan dalam karya Ibnu Hisyam dalam Sirah Nabawiyah dan dalam At-Tabaqat Al-Kubro karya Ibnu Sa'ad. Panji hitam itu dibawa dalam peperangan seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Dalam struktur pasukan Arab pada masa itu, panji memiliki arti yang sangat penting. Ia menjadi penanda posisi pemimpin, menjadi pusat orientasi pasukan, dan menjadi simbol keberadaan komando. Selama panji masih tegak, semangat pasukan tetap hidup. Ketika pembawa panji gugur, panji itu segera diambil oleh sahabat lain agar tidak jatuh ke tanah. Karena jatuhnya panji sering dianggap sebagai pertanda kekalahan moral. Dalam Perang Uhud, riwayat-riwayat yang dihimpun dalam Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir menjelaskan betapa pentingnya posisi pembawa panji. Beberapa sahabat dari kalangan tertentu ditugaskan khusus menjaga dan mengangkat panji tersebut. Setiap kali pembawa panji gugur, panji segera diambil oleh yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa panji bukan sekadar atribut, melainkan simbol kehormatan dan keteguhan. Warna hitam pada panji Nabi tidak pernah dijelaskan dalam riwayat sebagai simbol kesedihan atau kekelaman. Ia adalah warna yang lazim digunakan dalam tradisi Arab. Sebagian ulama menjelaskan bahwa warna hitam mudah terlihat dari kejauhan dan memberikan kontras yang kuat di tengah debu peperangan. Namun di luar fungsi praktisnya, panji tersebut kemudian memperoleh makna simbolik dalam sejarah berikutnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad dan memasuki masa kekhalifahan, simbol panji tetap digunakan dalam peperangan dan ekspedisi militer. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, warna putih lebih banyak diasosiasikan dengan pemerintahan mereka. Kemudian muncul gerakan revolusi Bani Abbasiyah yang mengusung panji hitam sebagai simbol perlawanan terhadap penguasa sebelumnya. Dalam catatan Tarikh At-Tabari, disebutkan bahwa gerakan Abbasiyah di wilayah Khurasan mengangkat panji hitam sebagai lambang perubahan dan kebangkitan. Mereka menyatakan bahwa warna hitam melambangkan duka atas penderitaan keluarga Nabi dan sebagai simbol tekad untuk mengembalikan kepemimpinan kepada keluarga yang lebih dekat kepada Nabi. Revolusi Abbasiyah pada pertengahan abad kedua Hijriyah berhasil menggulingkan Bani Umayyah dan mendirikan pemerintahan baru. Sejak saat itu, panji hitam menjadi identitas resmi kekuasaan Abbasiyah. Peristiwa ini sangat penting dalam memahami bagaimana simbol yang awalnya bersifat militer berubah menjadi simbol politik dan ideologis.
Dalam karya-karya sejarah seperti Al-Kamil fi At-Tarikh, karya Ibnu Asir, dijelaskan bagaimana panji hitam dikibarkan dalam berbagai momentum penting sebagai penanda legitimasi kekuasaan baru. Namun pembahasan tentang simbol hitam tidak berhenti pada ranah sejarah politik. Ia juga muncul dalam hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman. Dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa akan muncul panji-panji hitam dari arah timur, dari wilayah Khurasan, dan tidak ada yang mampu menghalangi mereka hingga panji tersebut ditegakkan di wilayah Ilya yang merujuk kepada Baitul Maqdis. Riwayat ini sering dikaitkan dengan kemunculan Al-Mahdi, seorang pemimpin yang dalam hadis-hadis sahih digambarkan akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Para ulama berbeda pendapat mengenai derajat hadis tentang panji hitam dari Khurasan. Sebagian menilai bahwa sebagian riwayatnya hasan, sebagian lainnya menilai terdapat kelemahan dalam sanadnya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah ketika membahas tanda-tanda akhir zaman menyebutkan riwayat-riwayat tersebut dan menjelaskan bahwa kemunculan panji hitam sering dikaitkan dengan peristiwa besar yang mendahului munculnya Al-Mahdi. Namun beliau juga mengingatkan agar umat Islam tidak mudah mengaitkan setiap gerakan yang mengusung panji hitam sebagai realisasi nubuat. Wilayah Khurasan sendiri memiliki makna historis yang luas. Pada masa klasik, Khurasan meliputi wilayah yang kini mencakup bagian dari Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai pusat ilmu, perdagangan, dan juga gerakan politik. Dari sanalah revolusi Abbasiyah bermula. Oleh karena itu, sebagian sejarawan modern meneliti kemungkinan adanya hubungan antara riwayat panji hitam dan konteks politik pada masa awal Abbasiyah. Pendekatan ini bersifat akademis dan tidak serta-merta menolak hadis, melainkan mencoba memahami latar sosial sejarah periwayatannya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi berbagai fitnah besar. Dalam suasana fitnah, simbol seringkali digunakan untuk membangkitkan emosi dan loyalitas massa. Oleh sebab itu, para ulama seperti An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah mereka terhadap kitab hadis menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memahami tanda-tanda akhir zaman. Tidak semua yang tampak sesuai simbolik dapat dipastikan sebagai bagian dari nubuat. Al-Quran sendiri tidak menyebut secara spesifik tentang panji hitam sebagai tanda akhir zaman. Akan tetapi, Al-Quran berbicara tentang janji kemenangan bagi orang beriman, tentang barisan yang tersusun rapi seperti bangunan yang kokoh dalam surah As-Saff, dan tentang pertolongan Allah yang datang pada waktu yang ditentukan. Ayat-ayat ini memberi prinsip umum bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh simbol warna, melainkan oleh keimanan dan ketaatan. Dalam perjalanan sejarah Islam, simbol hitam juga pernah disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim legitimasi agama untuk tujuan politik atau kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa simbol dapat dipisahkan dari nilai aslinya. Warna hitam yang dahulu menjadi panji nabi dalam konteks peperangan yang sah dapat berubah makna ketika digunakan tanpa landasan ilmu dan akhlak. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara simbol sejarah yang memiliki landasan riwayat dengan klaim sepihak yang tidak didukung dalil yang kuat. Misteri simbol hitam pada akhirnya terletak pada cara manusia memaknainya. Dalam konteks kenabian, ia adalah bagian dari realitas sejarah. Dalam konteks Abbasiyah, ia menjadi simbol revolusi. Dalam konteks eskatologi, ia muncul dalam riwayat yang berbicara tentang masa depan umat. Semua lapisan ini membentuk narasi panjang yang tidak dapat dipahami secara sepotong-sepotong. Ketika membahas akhir zaman, hadis-hadis tentang Al-Mahdi lebih kuat dan lebih banyak dibandingkan hadis tentang panji hitam. Dalam Sunan Abu Dawud dan Jami At-Tirmizi disebutkan bahwa Al-Mahdi berasal dari keturunan Nabi melalui jalur Fatimah. Namanya sama dengan nama Nabi, dan ia akan memimpin umat dalam masa penuh keadilan. Riwayat tentang panji hitam sering disebut sebagai bagian dari peristiwa yang mengiringi kemunculannya.
namun bukan inti dari ajaran tentang Al-Mahdi itu sendiri. Dengan demikian, simbol hitam dalam Islam adalah fenomena historis sekaligus simbolik yang memiliki banyak dimensi. Ia tidak bisa dilepaskan dari konteks zaman Nabi, dari dinamika kekuasaan Abbasiyah, maupun dari diskursus tentang akhir zaman. Memahami simbol ini menuntut pendekatan yang seimbang antara iman dan ilmu, antara penghormatan terhadap riwayat dan kehati-hatian dalam interpretasi. Narasi ini menunjukkan bahwa perjalanan simbol hitam adalah cermin perjalanan umat Islam itu sendiri, dari masa perjuangan awal di padang pasir Arabia menuju ekspansi kekuasaan lintas benua, hingga refleksi spiritual tentang masa depan dunia. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada warna panji, melainkan pada keteguhan akidah, keadilan, dan kesetiaan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam pembahasan ini antara lain Al-Quran, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Jami At-Tirmizi, Sahih Muslim, Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, At-Tobakat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, Tarikh At-Tobari, Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, Al-Kamil fi At-Tarikh karya Ibnu Asir, serta penjelasan ulama hadis dalam Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim. Melalui sumber-sumber tersebut, misteri simbol hitam dapat dipahami secara lebih utuh, tidak sekedar sebagai mitos, tetapi sebagai bagian dari sejarah dan ajaran Islam yang perlu dikaji dengan kebijaksanaan. Jika perjalanan simbol hitam itu ditelusuri lebih dalam lagi, akan tampak bahwa ia tidak pernah berdiri sendiri sebagai entitas yang terlepas dari dinamika umat. Ia selalu hadir bersama momentum besar, baik momentum perjuangan, perubahan kekuasaan, maupun masa-masa penuh penantian terhadap janji ilahi. Sejak masa Nabi Muhammad, panji bukan sekedar penanda fisik, melainkan representasi dari ketaatan kepada komando dan kesatuan barisan. Dalam masyarakat Arab sebelum Islam, setiap kabilah memiliki panji sebagai identitas. Islam tidak menghapus tradisi itu, melainkan mengarahkannya agar berada dalam bingkai tauhid dan disiplin. Dalam riwayat-riwayat peperangan yang dihimpun dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, disebutkan bagaimana Nabi Muhammad menata barisan dengan sangat teratur. Panji ditempatkan di posisi yang jelas agar pasukan mengetahui arah gerak. Ketika perang Khaybar terjadi, panji diserahkan kepada sahabat tertentu dengan doa dan keyakinan bahwa kemenangan datang dari Allah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panji berfungsi sebagai simbol tanggung jawab dan amanah. Ia tidak memiliki kekuatan magis, tetapi menjadi tanda kepercayaan dan kepemimpinan. Seiring meluasnya wilayah Islam pada masa kekhalifahan, penggunaan panji semakin sistematis. Setiap pasukan memiliki warna dan tanda yang membedakannya. Dalam ekspedisi ke Syam dan Irak, panji menjadi bagian dari identitas militer yang terorganisasi. Akan tetapi, perubahan besar terjadi ketika simbol warna mulai diasosiasikan dengan legitimasi politik. Peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah bukan hanya pergantian pemimpin, melainkan juga pergantian simbol. Warna putih yang identik dengan pemerintahan sebelumnya digantikan dengan warna hitam sebagai lambang rezim baru. At-Tobari mencatat bagaimana propaganda Abbasiyah di Khurasan memanfaatkan simbol panji hitam untuk membangkitkan semangat pendukung. Mereka mengaitkan perjuangan mereka dengan pembelaan terhadap keluarga Nabi. Warna hitam dijadikan lambang duka sekaligus perlawanan. Dalam konteks ini, simbol hitam memperoleh dimensi emosional yang kuat. Ia menjadi alat mobilisasi massa. Fakta sejarah ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa simbol dapat memperoleh makna tambahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Di sisi lain, riwayat tentang panji hitam dari arah timur yang muncul dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah terus menjadi bahan perenungan. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa ketika panji-panji hitam muncul dari Khurasan, umat diperintahkan untuk mendatanginya walaupun harus merangkak di atas salju, karena di antara mereka terdapat khalifah Allah yang dikenal sebagai Al-Mahdi.
Riwayat ini menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan ulama. Sebagian menerima maknanya secara zahir, sebagian lagi menekankan perlunya penelitian terhadap sanad dan konteks. Ibnu Katsir dalam pembahasan tentang fitnah dan malhamah pada akhir zaman menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang Al-Mahdi memiliki banyak jalur periwayatan sehingga saling menguatkan. Namun ketika berbicara tentang detail seperti panji hitam, beliau tetap berhati-hati. Hal ini menunjukkan metodologi ulama klasik dalam menyikapi riwayat eskatologis. Mereka tidak menolak secara mutlak, tetapi juga tidak membangun keyakinan tanpa landasan yang kuat. Dalam literatur hadis, pembahasan tentang akhir zaman sering dikaitkan dengan kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, serta peristiwa besar lainnya. Panji hitam ditempatkan dalam rangkaian peristiwa tersebut, bukan sebagai inti ajaran. Inti ajaran tetap pada keimanan kepada Allah dan kesiapan moral menghadapi fitnah. Sahih Muslim memuat hadis yang menjelaskan bahwa pada masa fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, sebagai peringatan agar tidak tergesa-gesa terlibat dalam kekacauan tanpa ilmu. Sejarah juga memperlihatkan bahwa setiap kali terjadi gejolak politik besar, simbol agama sering dimunculkan untuk memperkuat legitimasi. Pada masa-masa setelah Abbasiyah, berbagai kelompok pemberontak pernah menggunakan panji hitam untuk mengklaim kesinambungan dengan nubuat. Namun tidak semua klaim tersebut terbukti benar. Banyak di antaranya berakhir sebagai gerakan politik biasa yang tidak memiliki hubungan dengan tanda-tanda akhir zaman sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dalam kajian sejarah Islam modern, para peneliti menyoroti bagaimana teks dan konteks saling berinteraksi. Riwayat tentang panji hitam dari Khurasan mungkin memiliki resonansi kuat pada masa revolusi Abbasiyah, sehingga sebagian sarjana menduga adanya pengaruh situasi politik dalam penyebaran riwayat tersebut. Namun di sisi lain, umat Islam meyakini bahwa ilmu hadis memiliki metodologi ketat dalam menilai keabsahan sanad. Oleh sebab itu, diskusi tentangnya harus dilakukan dengan adab ilmiah, bukan dengan prasangka. Misteri simbol hitam semakin terasa karena ia berada di antara dua wilayah, yaitu wilayah sejarah yang dapat ditelusuri secara faktual dan wilayah gaib yang berkaitan dengan masa depan. Sejarah memberikan data tentang penggunaan panji hitam oleh Nabi dan oleh Abbasiyah. Sementara riwayat akhir zaman memberikan gambaran tentang kemungkinan kemunculannya kembali dalam konteks yang berbeda. Disinilah letak tantangan pemahaman, karena umat harus mampu membedakan antara fakta historis dan penantian eskatologis. Al-Quran memberikan pedoman umum dalam menghadapi berbagai tanda zaman. Dalam surah Ali Imran disebutkan bahwa kemenangan datang dari Allah semata. Dalam surah Al-Hujurat ditegaskan pentingnya tabayun atau klarifikasi ketika menerima berita. Prinsip ini relevan dalam menyikapi klaim-klaim yang mengatasnamakan panji hitam. Setiap kabar dan gerakan harus ditimbang dengan ilmu, bukan hanya dengan semangat. Jika direnungkan secara mendalam, simbol hitam mengajarkan tentang kesinambungan sejarah. Dari padang pasir Madinah hingga wilayah Khurasan, dari medan perang Badar hingga diskusi ulama tentang akhir zaman, ia hadir sebagai benang merah yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Namun benang itu bukanlah inti dari ajaran Islam. Ia hanyalah bagian dari narasi besar tentang perjuangan menegakkan keadilan. Pada akhirnya, misteri simbol hitam tidak terpecahkan hanya dengan melihat warna atau bentuknya. Ia harus dipahami melalui lensa Al-Quran, sunnah yang sahih, serta kajian sejarah yang jujur. Ketika dipahami secara proporsional, ia menjadi pelajaran tentang bagaimana simbol dapat menginspirasi, tetapi juga dapat disalahgunakan. Ia mengingatkan bahwa iman tidak terletak pada kain yang berkibar, melainkan pada hati yang tunduk kepada Allah dan pada amal yang mencerminkan kebenaran. Apabila kisah ini terus dirangkai, maka akan tampak bahwa simbol hitam tidak hanya hidup dalam teks dan lembaran sejarah,
tetapi juga dalam imajinasi kolektif umat sepanjang berabad-abad. Ia menjadi bagian dari narasi besar tentang perjuangan, tentang harapan akan hadirnya pemimpin adil di tengah kerusakan zaman, dan tentang janji kemenangan yang selalu diulang dalam wahyu. Namun di balik kekuatan simboliknya, terdapat tanggung jawab ilmiah untuk memisahkan antara riwayat yang kokoh dengan kisah yang lemah, antara keyakinan yang berdasar dalil dengan spekulasi yang lahir dari gejolak politik. Dalam literatur klasik yang membahas fitnah akhir zaman, para ulama sering mengumpulkan berbagai riwayat lalu menimbangnya dengan metode ilmu hadis. Di dalam Musnad Ahmad disebutkan riwayat tentang panji hitam yang keluar dari arah timur. Dalam Sunan Ibnu Majah juga terdapat riwayat serupa. Sebagian ahli hadis menilai sanadnya memiliki penguat, sementara sebagian lain memandang ada kelemahan pada perawi tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang panji hitam tidak pernah berada pada satu kesimpulan mutlak. Ia selalu berada dalam ruang ijtihad dan penelitian. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika membahas tanda-tanda akhir zaman dalam karya sarahnya terhadap Sahih Bukhari menegaskan bahwa perkara gaib harus disikapi dengan hati-hati. Apa yang datang dengan sanad sahih diterima sebagaimana adanya tanpa berlebihan dalam penafsiran. Apa yang lemah tidak dijadikan landasan akidah. Prinsip ini menjadi pagar agar umat tidak mudah terombang-ambing oleh klaim yang mengatasnamakan nubuat. Seiring berjalannya waktu, simbol hitam kadang muncul kembali dalam berbagai gerakan sosial keagamaan. Setiap kali dunia Islam mengalami krisis besar, muncul kelompok yang menghidupkan kembali narasi tentang Panji dari Timur. Mereka mengutip riwayat-riwayat tentang Khurasan dan Al-Mahdi. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa tidak setiap kemunculan Panji hitam menandakan realisasi nubuat. Banyak gerakan lahir dari ketidakpuasan sosial atau konflik politik yang kemudian menggunakan simbol agama untuk memperkuat legitimasi. Dalam perspektif teologi Islam, keyakinan terhadap Al-Mahdi merupakan bagian dari kepercayaan terhadap tanda-tanda akhir zaman yang disebut dalam banyak hadis. Akan tetapi, detail teknis seperti warna panji atau lokasi kemunculannya bukanlah pokok akidah yang menentukan sah atau tidaknya iman seseorang. Yang menjadi pokok adalah iman kepada hari akhir, kepada keadilan Allah, dan kepada janji bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Al-Quran menekankan bahwa pertolongan Allah datang pada waktu yang ditetapkan. Dalam surah Ar-Rum disebutkan bahwa Allah menolong siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini mengingatkan bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh simbol, melainkan oleh kehendak dan hikmah ilahi. Bahkan pada masa Nabi Muhammad, kemenangan dalam Perang Badar bukan karena jumlah atau perlengkapan, melainkan karena pertolongan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam surah Ali Imran. Jika simbol hitam pernah menjadi bagian dari panji Nabi, maka itu adalah bagian dari realitas sejarah yang sahih. Jika ia pernah menjadi lambang revolusi Abbasiyah, maka itu adalah fakta politik yang tercatat. Jika ia disebut dalam riwayat tentang akhir zaman, maka ia adalah bagian dari diskursus eskatologis yang perlu dikaji dengan ilmu. Ketiga lapisan ini tidak boleh dicampur adukan tanpa pemahaman konteks. Misteri simbol hitam justru terletak pada kemampuannya bertahan dalam memori umat. Ia tidak pernah sepenuhnya hilang dari wacana. Setiap generasi menemukan kembali kisahnya, menafsirkannya ulang sesuai tantangan zaman. Dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, narasi tentang panji akhir zaman sering menghadirkan harapan bahwa kezaliman tidak akan berlangsung. Harapan ini memiliki nilai spiritual yang besar selama tidak berubah menjadi alat manipulasi. Para ulama terdahulu selalu menekankan bahwa persiapan menghadapi akhir zaman bukan dengan mencari simbol, tetapi dengan memperbaiki diri. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa siapa yang menanam kebaikan meskipun kiamat hampir tiba, tetap akan memperoleh pahala. Pesan ini menempatkan fokus pada amal, bukan pada penantian pasif terhadap tanda-tanda besar.
Jika ditarik garis panjang dari masa Nabi hingga pembahasan akhir zaman, simbol hitam menunjukkan bagaimana sejarah dan keyakinan saling berkelindan. Ia menjadi saksi bahwa umat Islam pernah berdiri sebagai satu barisan kecil di Madinah, kemudian berkembang menjadi peradaban luas, lalu menghadapi gelombang konflik dan perubahan. Dalam setiap fase itu, simbol hadir sebagai penanda identitas, namun identitas sejati tetap terletak pada akidah dan akhlak. Dengan demikian, melanjutkan narasi tentang misteri simbol hitam berarti menyadari bahwa ia bukan sekadar cerita tentang warna. Ia adalah refleksi tentang bagaimana umat memaknai perjuangan dan janji masa depan. Ia mengajarkan bahwa simbol dapat menguatkan semangat, tetapi tidak boleh menggantikan prinsip. Ia mengingatkan bahwa ilmu dan kebijaksanaan harus selalu menyertai semangat. Pada akhirnya, ketika panji hitam disebut dalam riwayat akhir zaman, ia bukan panggilan untuk sensasi, melainkan pengingat bahwa sejarah bergerak menuju titik yang telah ditentukan Allah. Keadilan akan ditegakkan, kebenaran akan dimenangkan, dan setiap simbol akan kembali kepada makna sejatinya, yaitu sebagai alat, bukan tujuan. Apabila narasi ini terus dilanjutkan, maka pembahasan tentang simbol hitam tidak dapat dilepaskan dari satu pertanyaan mendasar yang selalu muncul dalam sejarah umat, yaitu bagaimana membedakan antara tanda yang benar-benar bersumber dari wahyu dengan simbol yang dibentuk oleh dinamika manusia. Sejak masa paling awal Islam, Nabi Muhammad membangun masyarakat bukan di atas simbol visual, melainkan di atas akidah tauhid dan akhlak yang kokoh. Panji hitam yang pernah dibawa dalam peperangan hanyalah bagian dari perangkat zaman itu, bukan pusat dari risalah. Risalah tetap Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk hidup. Dalam perjalanan waktu, umat seringkali menghadapi fase kemunduran dan kebangkitan. Setiap kali muncul harapan kebangkitan, sebagian orang mengingat kembali riwayat tentang Panji dari timur. Khurasan disebut sebagai titik awal kemunculan kekuatan yang kelak tidak dapat dibendung hingga mencapai Baitul Maqdis. Wilayah ini memang dalam sejarah dikenal sebagai tempat lahirnya banyak tokoh besar dalam ilmu hadis, tafsir, dan fikih. Nama-nama besar perawi hadis berasal dari kawasan yang dahulu termasuk dalam wilayah Khurasan. Hal ini menambah dimensi menarik dalam pembahasan, karena wilayah yang sama juga disebut dalam riwayat tentang akhir zaman. Akan tetapi, para ulama selalu mengingatkan bahwa penafsiran terhadap hadis akhir zaman tidak boleh dilepaskan dari metodologi ilmiah. Dalam karya-karya yang membahas ilmu jarh dan ta'adil, para ahli hadis menjelaskan pentingnya meneliti setiap perawi, kesinambungan sanad, serta kesesuaian matan dengan prinsip umum syariat. Oleh sebab itu, ketika riwayat tentang Panji hitam dinilai memiliki kelemahan oleh sebagian ulama, hal itu bukan berarti menolak seluruh konsep, melainkan bentuk kehati-hatian agar akidah tidak dibangun di atas dalil yang belum kokoh. Di sisi lain, riwayat tentang Al-Mahdi memiliki kedudukan yang lebih kuat karena banyak jalur periwayatan yang saling menguatkan. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa Al-Mahdi berasal dari keturunan Fatimah. Dalam Jami' At-Tirmidzi disebutkan bahwa ia akan memerintah selama beberapa tahun dan memenuhi bumi dengan keadilan. Namun tidak ada penegasan dalam riwayat yang paling sahih bahwa warna tertentu menjadi syarat utama kepemimpinannya. Panji hitam disebut dalam sebagian riwayat sebagai tanda pergerakan dari timur, tetapi bukan inti dari misi keadilan itu sendiri. Sejarah memberikan pelajaran penting bahwa ketika simbol dijadikan pusat, substansi seringkali terabaikan. Pada masa revolusi Abbasiyah, Panji hitam berhasil menggerakkan dukungan luas. Akan tetapi, setelah kekuasaan berdiri, tantangan yang dihadapi tetap sama, yaitu menjaga keadilan dan menghindari penyimpangan. Tidak semua periode Abbasiyah berjalan sesuai cita-cita awal revolusi. Ini menunjukkan bahwa simbol kemenangan tidak otomatis menjamin terwujudnya keadilan abadi. Misteri simbol hitam juga memperlihatkan bagaimana umat manusia cenderung mencari tanda yang dapat dilihat untuk menguatkan keyakinan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Padahal dalam ajaran Islam, iman kepada perkara gaib tidak bergantung pada visualisasi simbol. Iman kepada hari akhir, kepada kebangkitan, dan kepada keadilan ilahi berdiri di atas wahyu yang jelas, bukan pada warna.
Dalam berbagai literatur tafsir, ketika membahas ayat-ayat tentang janji kemenangan, para mufasir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kemenangan itu bersyarat pada iman dan amal soleh. Tidak ada ayat yang menyebut bahwa kemenangan ditentukan oleh warna tertentu. Bahkan dalam surah An-Nur disebutkan bahwa Allah menjanjikan kekuasaan kepada orang beriman dan beramal soleh, tanpa menyebut simbol lahiriah. Ini menegaskan bahwa inti ajaran selalu pada kualitas iman dan akhlak. Jika menengok perjalanan panjang sejarah Islam hingga masa modern, dapat dilihat bahwa simbol hitam kadang dimunculkan kembali dalam konteks yang sangat berbeda dari masa Nabi. Dalam sebagian kasus, ia digunakan sebagai bentuk ekspresi identitas. Dalam kasus lain, ia dimanfaatkan untuk membangun narasi ideologis. Perbedaan konteks ini penting untuk dipahami agar umat tidak terjebak pada penyederhanaan sejarah. Pembahasan tentang Panji akhir zaman seharusnya mendorong refleksi mendalam tentang kesiapan moral umat. Dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa ketika Dajjal muncul, banyak orang tertipu karena lemahnya pemahaman. Pesan yang dapat diambil adalah pentingnya ilmu sebelum menghadapi peristiwa besar. Maka, daripada sibuk mencari simbol, lebih utama memperkuat fondasi ilmu dan akhlak. Simbol hitam dalam lintasan sejarah akhirnya menjadi cermin bagi umat. Ia memantulkan semangat perjuangan di masa awal Islam, memantulkan dinamika politik di era kekhalifahan, dan memantulkan harapan eskatologis menjelang akhir zaman. Namun cermin itu tidak boleh dijadikan objek utama. Yang utama tetap refleksi diri. Apakah umat telah menegakkan keadilan sebagaimana diajarkan Al-Quran? Apakah telah menjaga persatuan sebagaimana dicontohkan Nabi? Dan apakah telah mempersiapkan diri menghadapi hari akhir dengan amal yang nyata? Dengan terus menelusuri kisah ini, semakin jelas bahwa misteri simbol hitam bukan terletak pada kain yang berkibar, melainkan pada perjalanan makna yang melekat padanya. Ia adalah simbol yang hidup karena manusia memberinya arti. Dalam konteks kenabian, ia berarti ketertiban dan amanah. Dalam konteks politik, ia berarti perubahan dan legitimasi. Dalam konteks akhir zaman, ia berarti harapan akan hadirnya keadilan. Namun di atas semua itu, Islam tetap berdiri di atas wahyu, bukan pada simbol. Jika kisah ini terus dirajut hingga ke lapisan makna yang paling dalam, maka simbol hitam akan tampak bukan hanya sebagai artefak sejarah, melainkan sebagai fenomena peradaban. Ia hadir dalam momentum-momentum yang menentukan arah umat, namun tetap berada di pinggiran dari inti ajaran yang sesungguhnya. Dalam setiap zaman, manusia cenderung mencari tanda yang kasat mata untuk menggambarkan harapan dan kecemasan mereka. Panji hitam menjadi salah satu tanda itu, terutama ketika riwayat-riwayat tentang akhir zaman dibacakan dan direnungkan dalam majelis-majelis ilmu. Pada masa awal Islam, kekuatan umat tidak terletak pada warna panji, melainkan pada kualitas iman generasi sahabat. Mereka adalah generasi yang disebut dalam Al-Quran sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena mereka menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran. Panji hitam yang mereka bawa hanyalah bagian dari strategi militer yang lazim pada masa itu. Namun, karena panji tersebut dikaitkan langsung dengan kepemimpinan Nabi Muhammad, ia memperoleh kedudukan historis yang kuat dalam ingatan umat. Ketika memasuki masa setelah wafatnya Nabi, dinamika politik mulai membentuk arah sejarah. Perbedaan pandangan tentang kepemimpinan melahirkan berbagai peristiwa besar. Dalam pusaran itu, simbol-simbol identitas semakin penting. Warna, panji, dan slogan menjadi alat untuk menyatukan pendukung. Dalam konteks inilah revolusi Abbasiyah menghidupkan kembali simbol hitam dengan makna baru. Mereka tidak sekedar mengadopsi warna, tetapi membangun narasi bahwa gerakan mereka adalah kelanjutan dari perjuangan yang belum selesai. Namun sejarah membuktikan bahwa perubahan simbol tidak selalu identik dengan perubahan substansi. Tantangan terbesar dalam setiap pemerintahan tetap sama, yaitu menjaga keadilan, menghindari kejaliman, dan menunaikan amanah rakyat. Dalam banyak periode, kekuasaan mengalami pasang surut, terlepas dari warna panji yang dikibarkan.
Ini menjadi pelajaran penting bahwa simbol hanya sarana, bukan jaminan. Memasuki pembahasan tentang akhir zaman, riwayat mengenai panji hitam dari arah timur sering dibacakan dengan nada penuh harap. Umat yang hidup dalam masa sulit cenderung melihat riwayat itu sebagai kabar gembira tentang datangnya perubahan besar. Akan tetapi, para ulama yang mendalami hadis selalu menekankan bahwa tanda-tanda akhir zaman tidak boleh dijadikan alasan untuk spekulasi tanpa ilmu. Mereka mengingatkan bahwa banyak riwayat tentang fitnah yang mengajarkan sikap tenang dan tidak tergesa.